يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك Selamat datang kepada Pak Surya KWNU Jawa Barat. Selamat datang kami sampaikan kepada Ketua dan Panitia KWNU Jawa Barat dan selamat datang kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat. Disilakan kepada kawan-kawan yang menempati tempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Sakub, Khatib Am Pengurus Besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Rais Suriah PWNU Jawa Barat. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati seluruh pengurus cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan salah satu agenda mulia, yakni halaqah kebangsaan, menakar masa depan Nahdlatul Ulama dalam menyongsong An-Nahdhah Ats-Tsaniyah. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Cipasung, Sabtu 13 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 27 Maret 2021. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini akan kami bacakan rangkaian acara pembukaan halaqah kebangsaan menakar masa depan Nahdlatul Ulama dalam menyongsong An-Nahdhah Ats-Tsaniyah. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan salawat, yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Subhanul Watan, yang kelima ucapan selamat datang dari Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, yang keenam sambutan-sambutan. Untuk lebih menambah keberkahan agenda halaqah ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucap surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkahannya bil khusus untuk pendiri Pondok Pesantren Cipasung, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rohiyat, Kiai Haji Muhammad Ilyas Rohiyat, Kiai Haji Dudung Abdul Halim dan seluruhnya, juga untuk seluruh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan almarhumin al-maghfur lahum senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Surah Al-Fatihah, mudah-mudahan keberkahannya senantiasa COVID-19 segera diangkat oleh Allah,
segala musnah dari muka bumi ini dan diganti dengan segala keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin dunia akhirat. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan dilantunkan oleh Ustadz Mahrus Silmi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan sholawat akan dipimpin oleh tim sholawat Pondok Pesantren Cipasung. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaika ya asfal asfiya. Assalamu alaika ya habibi
أزكى الأزكياء أزكى الأزكياء السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي دائما بلا انقضاء دائما بلا انقضاء السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا أحمد حبيبي السلام عليك يا حبيبي طه طبيبي طه طبيبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح سنوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilahkan duduk kembali. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Subhanul Watan oleh tim paduan suara Pondok Pesantren Cipasung. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya ucapan selamat datang akan disampaikan oleh Kiai Haji Atam Rustam MSI, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitah bima'il matar. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Wa qala Rasulullah sallallahu sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wassaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wassalis yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yang kami hormati, saya nyebutnya Gus Yahya saja, lebih akrab, Katib Am KWP NU. Yang kami hormati Rais Suriah PWNU Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat. Yang kami hormati, yang kami cintai pimpinan pesantren Cipasung. Alhamdulillah kami PCNU Kabupaten Tasikmalaya dipercaya untuk mengadakan acara halaqah yang diikuti oleh pengurus Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat. Alhamdulillah hadir hampir 75%. Kami ucapkan selamat datang kepada semua para kiai, para ulama, disertai dengan permohonan maaf atas kesederhanaan dalam penerimaan dan tempat yang mungkin kurang sempurna. Dan mohon maaf juga karena situasi kondisi masih ada aturan-aturan protokol kesehatan. Kami hanya diizinkan
harus tidak lebih dari 100. Insya Allah sehat semua dan mudah-mudahan coronanya tidak ikut kepada kita. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat bangga bisa silaturahmi dengan seluruh pengurus PCNU se-Jawa Barat dalam rangka halaqah silaturahmi dan halaqah ini. Tidak lain, pada kesempatan ini kami menginginkan ada kekuatan tersendiri di Nahdlatul Ulama yang pada sampai saat ini Nahdlatul Ulama terus meningkat dan meningkat, terutama kepercayaan dari pemerintah. Namun diharapkan Nahdlatul Ulama tidak terlalu terlena dengan kepercayaan ini. Mudah-mudahan dengan halaqah kebangsaan ini kita mendapatkan keilmuan untuk lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kami berharap pada Khatib Am PBNU yang alhamdulillah beliau bisa sempat hadir di tengah-tengah kita sebagai ilmuwan yang tidak hanya di Indonesia, secara internasional. Kami berharap memberikan arahan juga pembekalan kepada kami pengurus Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat. Dan kami memohon juga kepada beliau untuk mengenalkan diri nanti dalam materi, sehingga kami itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan beliau tentunya mudah-mudahan penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Ashabul Fadilah Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan Khatib Am PBNU Al-Mukarram Gus Yahya beserta dengan Bunyai Al-Mukarram Rais Syuriah PWNU Jawa Barat Pangersa Kiai Nuh Ad-Dawami, Sahibul Bait, Pimpinan Umum Pondok Pesantren Cipasung sekaligus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tasikmalaya Kiai Haji Abun Bunyamin beserta seluruh jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung, Ketua Tanfidiyah dan Rais Syuriah PCNU yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus Ketua Tanfidiyah tuan rumah
Kang Atam, sekalian semuanya yang ada di tempat ini, mudah-mudahan kita selalu dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin baru sowan ke Kediri, ke tempatnya Pak D saya, Ki Haji Anwar Iskandar. Tiba-tiba beliau cerita, saya disuruh ngerekam, Gus. Saya mau dongeng, tolong rekaman katanya gitu. Ternyata yang diceritakan tuh kakeknya Gus Yahya, Mbah Yai Bisri. Jadi saya itu punya mbah namanya Ki Haji Iskandar, itu kalau dipoto nggak ada gambarnya, Pak. Satu-satunya foto yang ada gambarnya pas foto sama Mbah Bisri. Ketika beliau silaturahim ke Banyuwangi, saya tanya, kok ada riwayatnya apa kok Mbah Bisri silaturahim ke Banyuwangi? Ternyata mbah saya itu rutinannya setiap hari Ahad yang dibaca tafsir Al-Ibris ya, karangannya Mbah Bisri. Belum lama pulang dari Kediri, nyampe Tasik ketemu sama cucunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini isyarah wal bisyarah. Teman-teman sekalian, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita mengadakan halaqah yang nanti akan langsung diisi oleh 3 narasumber dari PBNU, dari PWNU, dan dari PCNU. Di NU ini ada satu kalimat yang populer yang sampai hari ini belum pernah dihapus, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau ketua NU-nya agak nakal-nakal dikit, itu menerjemahkannya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih itu memelihara yang tua yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah mencari lagi yang lebih baru katanya. Ini kalau model ketua NU-nya kayak Kang Atam gini. Tapi kalau kayak Kota Tasik kayaknya nggak begitu belok-belok ke sana lah. Kalau Cianjur sudah praktek. Jadi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih mungkin yang perlu juga untuk kita pelihara adalah kesungguhan dari para salaf atau aslafnya Nahdlatul Ulama ini dari sisi ketika ngurus bahkan mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih yang tidak boleh hilang. Jadi sampai kapanpun kita menjadi pengurus NU ataupun nanti periode akan diteruskan oleh yang lain, ini tidak boleh hilang. Karena kunci salah satu di antara suksesnya Nahdlatul Ulama ini menjadi besar itu adalah bil mujahadah. Jadi kesungguhannya para aslaf Nahdlatul Ulama ngurusi NU ini anggaplah sebagai bagian daripada al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Selesainya urusan dan persoalan yang kita hadapi itu adalah sebenarnya berat atau tidaknya kembali kepada semangat dan ijtihad atau mujahadah kita dalam menghadapi persoalan tersebut. Kalau dalam istilah syair disebutkan wa ta'dhum fi 'ainis shaghiri sigharuha wa tashhur fi 'ainil 'azimil 'adhaimu. Kalau ngaji taklim dulu nazamnya itu bijiddin la bijaddin kullamajdi fahal jaddun bila jiddin bimujdi fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu ditata adalah juga al-akhdhu bil jadidil aslah. Sekarang kita tidak bisa menghindar namanya media sosial. Kita tidak bisa menghindar yang namanya pemberitaan. Kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang sifatnya modernisasi. Makanya kita juga harus tidak boleh ketinggalan. Makanya kalau sekarang ada ketua atau Rois Suriah agak centil-centil dikit main media, itu dimaklumi. Karena memang zamannya harus seperti itu. Kalau kita hari ini tidak genit, nanti yang naksir sedikit ya. Makanya biar nanti banyak yang naksir NU-nya, maka agak genit-genit sedikit tidak apa-apa. Setiap kegiatan diupload, silaturahim kemana diupload, tahlil tetangganya mati diupload, nikah diupload, nikah lagi tidak usah diupload. Nanti jadi persoalan internal.
Karena itulah maka mudah-mudahan dengan adanya pencerahan kita hari ini mengadakan halaqah, insya Allah semangat ber-NU khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Barat menjadi bangkit kembali. Terima kasih, ini yang bisa saya haturkan. Ya, mohon maaf ketinggalan untuk saya sapa. Tadi saya lihat ada Ketua PW Ansor Jawa Barat, Kang Denny dan rombongannya. Mudah-mudahan juga selalu sehat. Sampai kapan Ansor terus? Kang Denny, oh, usianya udah lewat belum? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Demikian yang bisa saya haturkan. Mudah-mudahan beliau-beliau yang mengisi materi pada siang hari ini, baik dari PBNU, dari PWNU maupun dari PCNU, senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan perjalanannya dan bisa senantiasa memberikan keilmuan kepada kita untuk mengelola Nahdlatul Ulama lebih baik di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka halaqah pada siang hari ini resmi dibuka. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Nasihin, Mustasyar Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya. Kepada yang terhormat Bapak Kiai disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa masyayikhina baina masjidil maghribi wa farallahu dzunubahum wa nafa'anallahu bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana lati fiha ma'adina. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pembukaan telah selesai dan kita akan langsung mengikuti kegiatan halaqah kebangsaan yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Haji Yayan Bunjan, Magister Filsafat. Kepada Kang Bunjan, disilakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Katib Am PBNU, yang terhormat Rais Syuriah PWNU Jawa Barat, yang terhormat Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat, yang terhormat sesepuh Pondok Pesantren Cipasung dan seluruh Al-Mukarram beserta halaqah kebangsaan. Mohon izin Kiai, bukan su'ul adab saya memandu acara ini. Sebagai pengantar dari halaqah ini mengutip beberapa analisis dari para tokoh tentang proyeksi masa depan, bahwa abad ke-21 ini adalah abadnya sains, di mana perkembangan sains itu tidak bisa terbendung, yang itu akan berimbas kepada sendi-sendi peradaban dunia, tak terkecuali peradaban pesantren dan Nahdlatul Ulama. Salah satu bentuk tergesernya saja Pak, kalau dulu mempelajari ilmu agama itu kita qiraatul kutub, sekarang itu agak bergeser jadi qiraatul YouTube. Ini salah satu efek dari peradaban global. Nah, tentu menyikapi peradaban ini yang pasti tidak terlepas dari plus minusnya, Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari peradaban dunia dan menyandang sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, tentu perlu ikut andil bagaimana Nahdlatul Ulama ini tidak terkeok-keok, tidak terhempas oleh ombak ke tepian pantai tanpa mempunyai makna dan arti, busaun kabusa isail. Makanya kita memerlukan kader-kader Nahdlatul Ulama yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan, grassroots understanding dan world class kompeten. Tentang grassroots understanding kita ahlinya, karena memang kebanyakan dari Nahdlatul Ulama itu warganya berada di grassroots, kita sudah ahlinya di sana. Tapi ketika yang kedua, yang memahami kompetensi global, yang tahu peta peradaban dunia, sehingga kita mempunyai sebuah cara yang bijak untuk menyeimbangkan diri dengan perkembangan zaman ini, sangat sulit sekali. Oleh karenanya, halaqah kebangsaan dengan tema menakar masa depan NU menyongsong kebangkitan kedua ini kita laksanakan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir Al-Mukarram Katib Am yang sudah tidak diragukan lagi kompetensi beliau dengan wawasan globalnya. Kita akan menyimak bagaimana pemetaan, persiapan sekaligus strategi-strategi Nahdlatul Ulama di masa depan, agar Nahdlatul Ulama tidak terus menjadi maf'ul, tapi Nahdlatul Ulama bisa menjadi fa'il di dalam perkembangan dunia global ini. Untuk materi pertama, saya mohonkan sesepuh Pondok Pesantren Cipasung untuk memberikan arahan, dan mohon maaf saya membatasi semua
pemateri 15 menit karena berhubung waktu, nanti kita perpanjang dalam dialog. Kepada Al-Mukarram disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabaila wa amarna bi iqamatid din wal isti'mar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala, syar'a lakum minad din ma wassa bihi nuha walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Wa qala ta'ala huwa ansa'akum minal ard wasta'marakum biha. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Khatib Am Syuriah PBNU. Yang kami muliakan Al-Mukarramun dari PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Nuh Ad-Dawami, Rais Syuriah PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Gus Hasan, Ketua PWNU Jawa Barat, dan seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat, pengurus cabang GP Ansor Jawa Barat, dan seluruh peserta halakoh yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan qada-qadar Allah kita bertemu dalam acara halakoh. Mudah-mudahan mendapat berkah Allah, mendapat inayah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang menjunjung sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua menjadi amal soleh. Amin. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-37 di Situ Bondo tahun 1984, NU kembali pada Hitoh 26, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah berjuang untuk menegakkan syariat Islam yang berhaluan atau berpaham ahli sunnah wal jamaah di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam menakar masa depan NU, terutama dalam menyongsong An-Nahdlatul As-Tsaniyah, kita perkuat pemahaman aswaja di semua tingkat, mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, majelis wakil cabang, sampai ranting atau anak ranting. Jangan sampai terjadi pengurus Nahdlatul Ulama tidak memahami aswaja. Mengingat sabda Rasulullah SAW, innahum mayya'is minkum fasayarah tilafan katsira falaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku bihima wa addu alaihima bin nawajid. Sesungguhnya siapa orang yang hidup nanti di antara kalian tentu akan melihat perbedaan yang banyak. Dalam hal yang demikian, mesti kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah kedua hal tersebut dan perkuat. Di sini bahasa wa'addu alaihim bin nawajid. Ya, sampai supaya digigit dengan gigi geraham. Maksudnya harus sangat-sangat diperkuat. Oleh karena itu kita perbanyak workshop aswaja di semua tingkatan. Yang kedua, Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Ijtimaiyah. Nahdlatul Ulama harus mandiri, tidak dipengaruhi oleh partai politik manapun. Apalagi sampai pengurus Nahdlatul Ulama merangkap jabatan dengan pengurus parpol. Dalam melaksanakan Hitoh 26, Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Ijtimaiyah
dalam bersikap berbangsa dan bernegara hendaklah berpegang pada mabadi khair ummah, yaitu at-tawasud, at-ta'adul, at-tawazun, at-tasamuh, al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar, tapi dengan catatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mengingat bangsa kita yang majmuk baik dalam agama, budaya, suku dan bahasa, kita perkuat uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, uhuwah insaniyah, terutama uhuwah nahdiyah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Demikian dalam ayat mengenai uhuwah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama dalam isti'mar. Peran NU dalam membangun negara dan memajukan bangsa hendaklah bisa berperan dalam segala bidang, baik dalam ilmu pengetahuan, al-ulum, terutama al-ulum diniyah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, terutama kesejahteraan orang. Nahdlatul Ulama mayoritas berada pada golongan ekonomi lemah, kaum mustad'afin. Oleh karena itu, bagaimana Nahdlatul Ulama di masa mendatang supaya semua warga Nahdlatul Ulama tidak termasuk lagi dalam golongan ekonomi al-mustad'afin? Karena sabda Rasulullah SAW, "Qala al-faqru ayyuna kufran." Demikian pula dalam sabda Rasul, "Takunu fitanun yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahya'allahu bil ilmi." Akan terjadi beberapa fitnah. Di pagi hari seseorang masih beriman dan di sore hari sudah menjadi orang kafir, kecuali orang yang hidup dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, istimar dalam tenaga kerja atau skill. Kita persiapkan bagaimana warga Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam memajukan bangsa ini. Yang keempat, dalam jah kepemimpinan yang amanah. Sabda Rasulullah SAW, istimar ini pertama dalam ilmu pengetahuan, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam tenaga kerja atau skill, yang keempat kepemimpinan. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati, wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahi. Khusus untuk dalam jah kepemimpinan, kami sampaikan dari kitab yang paling kecil seperti tadi dari Ketua PWNU dalam kitab Ta'lim Alim. Boleh kita menjadi pemimpin, niat pertama litanfidil haq, untuk melaksanakan yang benar. Yang kedua, lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, untuk bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, dalam rangka li'ijadid din, menguatkan agama. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran. Kehormatan disampaikan kepada Al-Mukarram Sesepuh Pondok Pesantren Cipasung. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Rois Syuriah PWNU Jawa Barat untuk memberikan arahan beserta materi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma, Bismillahi ismuhu, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahi ismuhu barakatuh wa shifa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da, Bismillahilladzi latafa fi 'azamatihi dunal lutafa, Bismillahilladzi ala bi'azamatihi 'alal uzama, Bismillahilladzi tajara bil 'azamati wartada bil kibriya, Alhamdulillahilladzi khalaqal asya
Alhamdulillahilladzi lam yakun fi mulkihi illa ma yasha. Alhamdulillahilladzi tanajjaha amma yaqulu adh-dhulama. Ahmaduhu hamda man utiya ni'mata wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minasyiddati wal bala. Sallallahu wa sallam ala sayyidil atqiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya dzal jalali wal ikram akrimna wan nahdiyyin ahyina alal islam wa tawaffana mu'minin. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Khatib Am PBNU Gus Yahya Setakuk Khalil, yang saya muliakan dan saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Cipasung sekaligus selaku Rois Suriah PCNU Kabupaten Tasikmalaya, yang saya sayangi Kiai Haji Hasanuri Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Barat, para alim, para kiai, para ajengan, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir sewilayah Jawa Barat, dan yang lebih membanggakan kehadirannya dari generasi muda NU, pimpinan GP Ansor Jawa Barat. Kalau di NU pengurus, kalau di Ormas pimpinan. Ingat, NU itu jangan punya urusan karena punya kewajiban mengurus. Kalau pimpinan silahkan ada urusan, nanti diturunkan sama yang dipimpin, begitu. Para alimil ulama, saya sangat bahagia dan gembira di tengah-tengah wabah COVID-19 kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertatap muka. Padahal pemerintah belum mengizinkan bagi anak-anak sekolah pakai sistem tatap muka, tapi bagi ulama disilakan pakai. Sekarang ada halakoh. Kebetulan juga ini moderator tadi memberi waktu jangan lebih dari 15 menit. Ini adalah karunia besar, karena orang yang sudah tua masih ingat ngerokok. Kalau lama-lama itu jadi susah merokok. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Dan kebetulan kita bertemu masih di bulan Sya'ban, setelah lewat bulan Rajab. 98 kali Rajab kita diingatkan kelahiran Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu dilahirkan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Berarti kalau sampai sekarang sudah 98 tahun. Sudah roksi mi'atus sana. Sudah di ujung 100 tahun. Insya Allah nanti akan timbul mujadid untuk memperbaharui keadaan, sikap dan karakter Jamiah Nahdlatul Ulama. Cuma kita diingatkan 98 kali Rajab, kita diingatkan NU lahir di bulan Rajab. Ini mengingatkan bahwa pengurus NU dan kader-kader NU adalah harus siap berani hidup, tidak takut mati. Ini kalau kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj. Kalau doktrin orang-orang lain seperti doktrin orang Khawarij, jangan takut mati, harus berani mati, takut hidup. Tapi bagi NU harus berani hidup, tidak takut mati, berani hidup menghadapi siapapun dan di dalam keadaan apapun. Dari mana kita ambil?
dikala Rasulullah SAW Mi'raj, sampailah di makom munajah sama Allah, tempat berkomunikasi sama Allah, bukan tempat bersemayamnya Allah, tapi tempat berkomunikasi dengan Allah yang dinamakan Sidratul Muntaha. Sesampainya kepada Sidratul Muntaha, selalu ditemani Jibril. Setelah masuk pintu Sidratul Muntaha, kata Jibril, Muhammad, silahkan Anda maju sendirian. Jibril, aku minta bersamamu. Kata Jibril, kalau selangkah saya maju ke sana, maka hanguslah, terbakar keadaan saya. Seharusnya menurut keadaan akal manusia, Jibril saja sudah tidak mau, apalagi Nabi seorang manusia. Tapi Nabi berani hidup karena masuk ke arena itu adalah panggilan dari ilahi subhana yang berpredikat subhan. Maka Nabi tampil berani hidup walaupun di dalam makom yang tinggi. Oleh karena itu, kalau ada kader dari NU, jadi ketua Tanfidiyah, diminta masyarakat untuk jadi bupati, jangan malu-malu, masuk mau, karena berani hidup. Apalagi di tantangan yang akan datang. Ingat, masa lebih berat. Dunia ini orang-orang yang merasa takut, jalma nu borangan bakal eleh kunuwanian. Yang pemberani akan kalah sama orang nekat. Orang nekat akan kalah sama orang gila. Tapi orang gila akan kalah sama orang yang berakal. Berakallah, dan dengan akal kita temukan bekal hidup. Itu yang ke-1. Jadi kader-kader NU haruslah pengurus itu orang-orang yang berani tampil. Jangan seperti yang dulu. Selama ini orang NU hanya jadi muroki, sedangkan khotibnya orang lain terus. Apa di dalam Nahdoh yang kedua akan seperti itu? Tentunya kita usahakan jangan seperti itu. Dan seterusnya. Yang kedua, NU dilahirkan bulan Rajab mengingatkan kita bahwa seluruh manusia itu adalah pemimpin, apalagi menjadi pengurus jamiah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, seorang pemimpin ideal adalah seperti Kangjeng Nabi. Ialah pemimpin yang punya besar malu, bukan besar kemaluan, tapi yang besar malu, punya malu, dan suka mendengar saran orang-orang yang berpengalaman demi untuk memperingan beban umat. Ceritanya, setelah Nabi dalam waktu Isra itu diwajibkan di Sidratul Muntaha 50 kali sholat, Nabi menerima dengan gembira. Karena apa? Filosofinya karena Allah itu adalah mahbub. Kangjeng Nabi itu ada habib, di mana yang bercinta dipinta oleh yang dicintai. Seorang gadis yang cantik dipinang sama Pak Atang. Pak Atang ketua Tanfidiyah Tasik. Boleh Pak Atang, saya di madu, tapi syarat sebelum nikah 50 kali berkomunikasi dengan saya. Tentunya Pak Atang akan gembira, menerima, jangan dengan 50 kali, setulunya saja siap, kan gitu. Nabi menerima karena sholat itu adalah silah, berkomunikasi dengan kekasih. Cuma kita waktu sholat itu, apalagi tarawih, terburu-buru ingin selesai padahal sedang berkomunikasi dengan kekasih. Nah, sampailah ke Nabi Musa. Sampai Nabi Musa ditanya, Muhammad, apa yang dipardukan Allah bagimu dan umatmu? 50 kali sholat ya Musa. Waduh, berat sekali 50 itu. Kaummu itu adalah lemah, kaumku juga kuat, tidak bisa melaksanakan sholat. Coba kembali kepada Rob di sana, kembali kepada makom munajat yang ada di Sidratul Muntaha. Kembali sampai 9 kali kembali. Setiap kembali di korting 5.
sehingga tinggal 5 dari 50. Setengah tinggal 5, Muhammad masih berat. 5 kali sholat itu masih berat. Semua permohonan minta keringanan. Kata Kangjeng Nabi Musa, saya malu. 9 kali itu, 9 itu angka yang paling tinggi. Sudah 9 kali usaha saya. Malu. Ini akan coba saya laksanakan. Ini mengingatkan kita. NU dilahirkan bulan Rajab supaya kader-kader NU tidak keder, supaya pengurus-pengurus NU bisa ngurus, jangan punya urusan. Ialah harus tahu malu, punya malu. Ini kelihatannya kalau bukan di orang NU, ini Pak Hairul Anam, banyakkan orang datang ke Sukabumi, datang mampir ke rumahnya Mak Erot itu, mau besar kemaluan. Padahal di NU itu harus besar punya malu. Malu kita yang mayoritas, tapi pendidikan tertinggal orang. Kita harus malu sekarang. Kita mengakui aswaja, tapi lawan-lawan aswaja sudah masuk ke rumah-rumah warga NU. Sudah banyak madrasah-madrasah NU yang dimasuki oleh lawan-lawan orang NU. Sudah banyak masjid-masjid NU yang telah diambil orang. Oleh karena itu kita harus malu. Untuk solusi menjawab kemaluan itu, saya harapkan di Jawa Barat kepada kiai muda berwatak besar, ketua Tanfidiyah, dan kepada seluruh ketua Tanfidiyah cabang, urusan MKNU ini harus diintensifkan. Sering dijadikan, bukan dijadikan urusan yang asal-asalan, tapi intensif. Dan dari MKNU itu diharapkan menelurkan kader-kader yang militan. Militansi di dalam MKNU itu harus yang menjadi substansi. Jangan MKNU itu cuma bisa menghasilkan sertifikasi untuk legitimasi calon pengurus. Jadi diharapkan sekarang Gus, masalah MKNU, kalau dulu saya waktu muda belum ada namanya MKNU Gus. Namanya dulu mah TC dan training course. Hampir tiap bulan semua kiai-kiai di pesantren itu di training course oleh pengurus cabang NU. Jadi yang di trainingnya itu bukan saja pengurus NU, tapi kiai-kiai pesantren-pesantren di training course. Alhamdulillah, oleh karena itu saya sekali lagi mohon terima kasih pada moderator yang telah membatasi waktu. Mudah-mudahan Anda diberi panjang umur karena membatasi waktu saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Jazakallahu khairan katsira, Sayyidina Al-Mukarram. Pemateri selanjutnya yang terhormat Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Amma ba'd, hadaratil fadil wa ma'ana al-jilla fi muqaddimah Kiai Abdul Binyamin, Kiai Nuh Ad-Dawami, Kiai Hasan Hidayatullah, Kiai Atang, Ketua PCNU Tasikmalaya, para Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah PCNU se-Jawa Barat yang saya hormati. Alhamdulillah, saya sungguh merasa bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bapak-bapak sekalian dan para kiai, para ulama. Seandainya kita cuma berkumpul saja di sini, tidak usah ngomong, sudah saling melihat wajah satu sama lain, itu saja sudah barokah luar biasa. Apalagi ada kesempatan untuk saling berdialog. Tadi Kiai Nuh Ad-Dawami tadi menyampaikan
berbagai hal yang sebetulnya merupakan bentuk-bentuk kegelisahan yang tidak hanya dirasakan oleh Kiai Endo saja, tapi dirasakan secara cukup merata oleh warga dan para pimpinan Nahdlatul Ulama di mana-mana. Belum lama ini cabang Jakarta cabang Jakarta Pusat mengadakan rapat kerja dengan judul bagaimana mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Kemudian Jogja mengajak pertemuan, PWNU Jogja mengajak bertemu PWNU Jawa Timur dan Jawa Tengah di Jogja belum lama ini, dan mengajak bicara tentang bagaimana NU bertahan di tengah-tengah perubahan-perubahan milenial dan apalagi ditambahi dengan pandemi ini. Tadi Kiai Eno Adawami menyebut bahwa ancaman yang selama ini kita anggap berbahaya sekarang sudah rumah orang NU, dan lebih-lebih dengan keadaan yang kita anggap sebagai revolusi informasi ini, ketika orang bisa berhubungan secara daring sekarang ini sebetulnya melahirkan pertanyaan mendasar sekali buat kita. Karena selama ini pondasi dari barokah yang kita yakini itu adalah ijtima. Bahkan Sahabi itu sendiri, definisi sahabi itu ditentukan oleh ijtima. Kalau tidak kumpul dengan Kanjeng Nabi, ya bukan sahabi, walaupun hidup sekurun, walaupun daring. Walaupun daring, tidak bisa sahabi. Nah kalau sekarang kita ini, ini bukan hanya soal bahwa karena pandemi lalu kita terhalang dari pertemuan langsung, dari ijtima semacam ini, tapi memang ada tren bahwa orang lebih suka berhubungan secara daring daripada secara langsung. Bahkan sudah kumpul bareng bersebelahan begini saja itu, yang satu pegang HP, yang lain pegang HP. Yang dilihat HP-nya bukan teman bicaranya. Saya pikir jangan-jangan malah sudah kumpul tapi masih main chat-chatan pakai WA ini. Bersebelahan dengan Kiai Ino, dengan Gus Hasan, saya ngechat Gus Hasan dari sini pakai WA. Itu terjadi sekarang. Nah ini perubahan-perubahan besar, belum lagi perubahan-perubahan yang lain yang luar biasa dalam skala peradaban. Saya sudah bertahun-tahun kesana kemari saya sampaikan hal ini kepada teman-teman di berbagai majelis. Kita ini bukan dalam keadaan baik-baik saja sebetulnya, bahkan sebelum pandemi. Jangan dikira seperti Amerika itu baik-baik saja, jangan dikira Eropa baik-baik saja. Yang kocar-kacir hari ini bukan cuma Timur Tengah, seluruh dunia ini luar biasa. Kalau orang Jawa bilang itu seperti gabah diinteri, jadi terbolak-balik tidak karu-karuan. Dan Bapak-Bapak saya kira kalau baca berita bisa melihat salah satu bentuk kekacauan yang sekarang marak di Amerika sudah pilihan presiden yang terakhir kemarin. Nah ini perubahan-perubahan besar sekali. Nah di sisi lain ada paradoks. Ada paradoks. Kalau tadi Kiai Eno mengatakan sudah banyak pengurus tidak mengerti apa itu NU, banyak keluarga-keluarga NU sudah dimasuki paham-paham non-NU. Tapi di sisi lain, ini ada banjir perhatian kepada NU. Banjir permintaan kepada NU. Contoh gampang saja ya, gimana ya? Kalau tadi disebut-sebut soal Ketua Tanfidiyah diiming-imingi nyalon bupati, ini sekarang hampir di semua daerah kalau ada pemilihan-pemilihan itu, kalau nggak ngajak NU itu nggak enak. Jadi semuanya itu pasti ngajak NU, di mana-mana ngajak NU. Gitu. Dan sudah bolak-balik dibuktikan bahwa kalau orang mengharapkan dukungan politik dari rakyat, tidak mungkin berhasil dengan cara menyelisihi NU.
Kalau ndak ngajak, paling ndak jangan menyelisih. Kalau menyelisih pasti kalah. Itu sudah terbukti berkali-kali sekarang. Dan ini membuat animo orang kepada NU meningkat luar biasa. Ada banjir minat kepada NU. Ada makin banyak orang sekarang mengaku NU. Menurut survei terakhir itu, orang yang terang-terangan mengaku NU di Indonesia ini itu mencapai lebih dari 50% seluruh populasi muslim. Itu berarti 50% dari 237 juta orang di Indonesia ini. Lebih dari 115 juta orang NU ini. Semakin banyak orang merasa NU mengaku NU. Dan bahkan di dalam aktivisme NU ini juga minat berkembang luar biasa. Bisa tanya kepada Kang Denny ini, yang namanya pelatihan-pelatihan Ansor itu, DTD, PKD, Diklatsar itu minatnya luar biasa. Di mana-mana itu orang anak-anak mendaftar untuk ikut pelatihan Ansor itu sampai ngantri-ngantri. Sampai ngantri, beberapa angkatan kayak orang mau daftar naik haji. Sampai perempuan-perempuan pada kepengen jadi banser itu sampai bingung sekarang ini gimana mau ditolak gimana, diterima bagaimana. Ini sekarang sudah banyak banser perempuan yang nggak jelas statusnya ini anggota Ansor apa anggota Fatayat itu nggak jelas. Saking bingungnya itu sempat pernah ada acara di Sidoarjo, pembawa acaranya itu sampai ya karena banyak banser-banser perempuan juga. Dia jadi menyapa hadirin itu dia katakan Nahdiyin dan Nahdiyat, Ansoriyin dan Ansoriyat katanya. Karena ini dan bukan hanya di Indonesia, di panggung internasional demand ya, permintaan kepada NU, permintaan akan keterlibatan NU itu juga luar biasa, luar biasa. Begitu banyak tokoh-tokoh dunia yang secara soreh meminta sungguh-sungguh supaya NU terlibat berkontribusi dalam cari jalan keluar dari berbagai macam kemelut internasional yang terjadi sekarang ini. Nah, ada misalnya Alexander Donner, mantan Menteri Luar Negeri Australia, dia mengatakan bahwa dunia internasional harus bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Ada lagi namanya Sir John Jenkins, ini mantan Duta Besar Saudi untuk Inggris. Dia mengatakan bahwa dunia internasional harus memperhatikan dan mengikuti pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama. Yang paling sore ada orang Amerika namanya Profesor Andrew G. Nolte. Ini profesor di Universitas Pertahanan Nasional Amerika di Washington. Dia mengatakan bahwa setiap inisiatif internasional yang menyangkut Islam harus memastikan dilibatkannya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama jangan ditinggal, harus diikutkan. Nah ini luar biasa. Ya, itu yang kemudian belakangan membuat saya makin laris juga gitu. Karena ini, karena permintaan kepada Nahdlatul Ulama yang membanjir luar biasa. Nah ini paradoksnya. Di satu sisi kita melihat perubahan-perubahan yang menjadi ancaman. Ya. Kalau kita tidak bisa istimewa, kalau orang sudah malas beristimewa, nanti NU akan berkembang menjadi apa? Akan berkembang menjadi seperti apa? Gitu. Kalau tradisi yang selama ini menjadi tempat hidup kita semakin terkikis, kita mau hidup di mana? Saya buat metafor sekarang ini sudah banyak hewan-hewan langka yang semakin punah karena hutan-hutannya hilang. Dulu ada harimau Jawa, sekarang tidak ada lagi karena hutannya udah hilang. Ada banyak binatang-binatang yang punah karena hutannya hilang. Habitat tempat hidupnya ini terkikis. Habitat kita ini istimewa. Kita ini apa-apa istimewa. Setiap malam Jumat istimewa. Ini enggak cuma di kamar, Gus, itu kan sampeyan yang dilanggar-langgar itu semua istimewa, ngaji istimewa. Sekarang kalau orang mulai malas beristimewa, lalu di mana tempat hidupnya NU ini?
Apakah kita akan jadi seperti satwa yang kehilangan hutan? Ini pertanyaan yang eksistensial, yang kita lihat kenyataannya hari-hari ini. Bapak-bapak ini, pengurus-pengurus NU semua, mohon dilihat anak-anaknya, ponaan-ponaannya, anak-anak muda milenial ini, sejauh mana mereka sekarang punya minat kepada kegiatan-kegiatan istimewa. Apalagi kalau tidak dititipkan di pesantren, kalau dibiarkan sekolah di luar pesantren. Ini pertanyaan dasar buat kita. Nah, di tengah tatakan seperti ini, menurut saya tadi Gus Hasan menyebut tentang al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal ahdu bi jadidil aslah. Saya kira sekarang ini kita butuh lebih dalam dari sekedar muhafadzah al-qadimis shalih. Karena untuk mengenali mana al-qadim as-shalih, itu kita juga harus punya ukuran. Menurut saya ini saatnya kita perlu mengenali roh dari jam'iyah ini di mana sebetulnya. Kita butuh idrakur ruhul jam'iyah sekarang ini. Karena kalau kita tidak lagi memahami di mana roh jam'iyah ini, kita jadi kehilangan pedoman, kehilangan rujukan tentang apa yang kita anggap soleh, apa yang tidak. Karena kita tidak paham hakikatnya jam'iyah ini untuk apa. Kalau kita tidak mengerti, kita juga tidak punya rasa, punya cita-cita. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ya, saya kira Bapak bisa merasakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini ansor kita berubah. Saya yakin bahwa Bapak bisa merasakan bahwa ansor berubah. Bahwa ansor sesudah tahun 2011 dan sebelumnya itu perbedaannya luar biasa. Ada perubahan dinamika, perubahan frekuensi aktivitas, perubahan militansi dan sebagainya. Saya kira ini terasakan dengan nyata sekali. Bapak sekalian, untuk membangun, menciptakan, memicu perubahan di dalam ansor itu, pada waktu itu saya bersama teman-teman ansor hanya memberikan kepada mereka satu pemahaman yang sederhana sekali, yaitu pemahaman tentang cita-cita. Kalau kita ini disebut Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama, nahdohnya itu nahdoh untuk apa? Nahdoh untuk tujuan apa? Nah, lalu saya sampaikan ijazah-ijazah yang saya terima dari berbagai jalur. Misalnya saya dapat ijazah dari ayah saya sendiri, dari ayahnya, dari gurunya, dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ini mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu nahdoh listislahi Indonesia. Saya juga mendapatkan hal yang sama dari guru saya Kiai Abdurrahman Wahid, dari gurunya Kiai Abdul Wahab Asfullah, dari gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, yang sama bahwa Nahdlatul Ulama itu nahdoh listislahi Indonesia. Kemudian juga dari Kiai Fuad Afandi, dari gurunya Kiai Maksum Lasem, dari Kiai Hasyim Asy'ari, nahdoh listislahi Indonesia. Tapi kemudian Gus Dur menyampaikan kepada saya bahwa walaupun nahdohnya itu listislahi Indonesia, tapi Indonesia ini, istislah Indonesia ini bukan tujuan akhir. Karena ada yang lebih besar yang menjadi lahan khidmah bagi Nahdlatul Ulama. Dan ini belakangan ditegaskan oleh Allahyarham Kiai Maimun Zubair Sarang, bahwa Nahdlatul Ulama ini dimaksudkan untuk berjuang memberikan kontribusi bagi perbaikan peradaban umat manusia seluruhnya. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama. Dan kalau Indonesia sudah mampu menemukan pemahaman yang benar tentang bagaimana hakikat keindonesiaan itu, maka Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Ini kata Kiai Maimun Zubair. Bahkan dalam satu kesempatan di rumah saya,
dalam kegiatan yang saya buat di tempat saya. Kiai Maimun menutup dengan doa yang luar biasa sekali. Dalam doa beliau mohon Allahumma ij'al Indonesia imaman lil alami jami'ah. Ini doanya Kiai Maimun Jubir. Allahumma ij'al Indonesia imaman lil alami jami'ah. Nah, Bapak sekalian saya hormati, apapun juga untuk bisa mengatasi tantangan yang begitu besar, ya. Pertama-tama jelas seperti saya katakan tadi, kita harus menemukan rohnya Nahdlatul Ulama ini. Ini yang pertama. Dan kedua, kita harus bisa membangun Nahdlatul Ulama ini menjadi betul-betul satu mesin strategi yang terpadu, yang tidak centang perenang. Kalau PBNU jalan ke barat, PW ke timur, PD-nya ke selatan, MBT-nya ke utara, ini tidak akan bisa jadi strategi, dan tidak mungkin bisa mengatasi tantangan. Mohon. Kalau ini kita menginginkan strategi untuk bisa mengatasi tantangan, ini harus terpadu semuanya, tidak bisa enggak. Dan ini sebetulnya inspirasinya ada pada apa yang sudah diberikan oleh para ulama kita, para muassisin. Ya. Kita tahu bahwa gini, Bapak sekalian, keyakinan saya adalah bahwa untuk memahami roh Nahdlatul Ulama, kita tidak boleh hanya memperhatikan mangkulat qauliyah dari para muassisin. Mohon maaf ya, waktunya sudah sedikit lagi. Tapi kita harus perhatikan juga makna ruhaniah dari mangkulat itu. Misalnya bahwa ketika Hadratus Syekh beristisyarah kepada Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan, beliau mendapatkan isyarah dari hasil istikharahnya Kiai Khalil. Isyarahnya itu yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Maka Bapak sekalian, tujuan didirikan itu yang menjadi dasar izin dari Syekhuna kepada Hadratus Syekh untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ini berarti bahwa dasar izin itu adalah harapan bahwa Nahdlatul Ulama ini akan menjadi wasilah itmam nurillah. Kita harus, NU ini harus jadi wasilah itmam nurillah, tidak bisa sekedar memelihara sesuatu yang selama ini ada, tidak bisa hanya sekedar mencari keuntungan di sana sini, tapi harus menjadi itmam nurillah. Nah, karena ini tujuannya adalah wasilah itmam nurillah, maka kita harus tasabuh, kita harus berusaha melakukan tasabuh dengan tamsil dari nurillah itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan bahwa mathalun nuri kamiskatin fiha misbah. Miskat ini jamaah, misbahnya jam'iyah. Al-misbah fi zujajah, maka harus ada zujajah, harus ada bentuknya, harus ada strukturnya. Kalau enggak, ini akan hanya jadi api yang menyala mobat-mabit, tidak bisa terang. Karena api kalau ditiup angin itu tidak bisa sempurna terangnya. Harus ada zujajahnya. Dan zujajah ini bukan, tidak boleh sekedar zujajah biasa. Zujajah ini harus ka'annahu kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Artinya kita tidak boleh ikut barat, kita tidak boleh ikut timur. Kita tidak boleh jadi anak buahnya Amerika, tidak boleh jadi pengikutnya Cina, tidak boleh mengintil, tidak boleh mengekor kepada Arab. Tidak boleh, kita harus membangun agenda sendiri sebagai kontribusi Nahdlatul Ulama bagi peradaban dunia. Tapi itu hanya mungkin terjadi kalau yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Kalau memang zitnya itu apa? Apanya? Himmah dari pengurus-pengurusnya ini yakadu yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang begitu jernih sehingga sudah bisa menyala, sudah cemerlang, walaupun tidak dapat sumbangan gitu. Hampir-hampir sudah bisa menerangi walaupun tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau dapat. Nah, itu. Apalagi kalau dapat. Jadi bukannya kita harus nolak ya. Karena di situ yakadu, hampir-hampir. Jadi kalaupun misalnya seandainya enggak ada yang menyulut,
itu artinya belum bergerak, belum melakukan apa-apa, sudah cemerlang. Nah, maka Bapak sekalian kita harus membangun satu strategi supaya surah dari Nahdlatul Ulama ini tasyabuh dengan tamsil nurillah. Karena tujuannya sebagai wasilah itmam nurillah. Kita harus melakukan dua hal. Yang pertama yaitu melakukan islah, melakukan islahun nizam. Islahun nizam, nizamnya ini harus kita perbaiki supaya tidak lagi itu tadi, satu ke utara, satu ke selatan, nggak nyambung satu sama lain. Bapak nggak tahu apa yang dilakukan oleh PBNU juga nggak pernah nanya bapak-bapak selama ini melakukan apa. PW itu dapat apa, bapak-bapak nggak dikabari. Gitu. Bapak dapat apa juga nggak lapor kemana-mana, nggak ada yang ngerti. Nah, ini harus kita perbaiki. Ini berarti ada masalah dengan nizam. Kita harus melakukan islahun nizam. Tapi lebih dari itu, kita harus melakukan tahliyatul himmah supaya himmah kita bisa menjadi bersih kembali, cemerlang kembali untuk memperjuangkan cita-cita Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Allah yahfazuna fi ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.